Sementara itu, saudara, di tengah santernya isu perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin menyebut hingga waktu sholat Jumat selesai, Bahlil masih berada di dalam istana bersama Presiden Jokowi. Meski begitu, Ngabalin tidak menjelaskan apa yang dibahas keduanya. Sebelumnya, saudara, kencang beredar isu soal reshuffle kabinet, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang disebut akan menggantikan posisi Menteri ESDM yang dijabat Arifin Tasrif. Namun sebelumnya istana telah membantah hal ini. Makin nuansa lagi ya, apalagi mengatakan bahwa katanya Pak Bahlil ya? Ya, Pak Bahlil mau digantikan Pak Arifin. Tadi juga ada Pak Bahlil, tapi waktu pendek karena ini kan orang Korea ada di sini, temanku semua ini, jadi saya buru-buru juga masuk. Tapi Pak Bahlil sama Presiden masih ada di dalam. Sebelumnya, saudara, Presiden Joko Widodo sempat menanggapi wacana reshuffle posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tasrif yang bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Jokowi tidak memungkiri bahwa reshuffle bisa saja terjadi jika diperlukan. Katanya siapa? Ada isu yang Katanya siapa? itu betul nggak Pak? Isunya kan BSD digantinya jadi Pak Bahlil. Katanya siapa? Isu yang beredar. Ya isu Tapi berarti nggak ada ya Pak? Nggak usah saya jawab. Nggak usah saya jawab. Nggak ada ya Pak? Ada reshuffle? Ada urgensi soal reshuffle nggak Pak? Ya bisa aja kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Sore ini kita langsung menuju ke Istana Kepresidenan. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia sudah bersiap di sana. Dipo, dipanggilnya Bahlil oleh Presiden Jokowi ke istana, apakah ini berhubungan dengan kencangnya isu rencana reshuffle kabinet? Tentu tidak dapat dipisahkan, Maido dan juga saudara, karena nama Bahlil Lahadalia adalah salah satu nama yang mencuat untuk kemudian ikut ambil andil dalam proses reshuffle jika memang itu terjadi. Karena diisukan bahwa nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, ini akan menggantikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Tetapi belum ada kejelasan seperti yang saat ini, namun konteksnya memang cukup lekat, cukup dekat, artinya kita masih harus mencoba untuk kemudian mengkonfirmasi kembali kepada pihak istana apa sebenarnya yang dibahas, apakah pembahasan terkait dengan investasi, ataukah betul terkait dengan reshuffle yang kemudian isunya santer beredar di kalangan istana. Apalagi beberapa saat yang lalu, Maido dan juga saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja tiba ke Istana Kepresidenan Jakarta, walaupun tadi Prabowo juga sempat bilang bahwa dia tidak menjabarkan secara jelas apakah nanti akan juga dibahas soal isu reshuffle atau tidak, tetapi kedatangan Prabowo memang dalam konteks untuk kemudian memberikan laporan kepada Presiden atas kunjungan Prabowo ke sejumlah negara untuk kemudian bertemu dengan sejumlah pemimpin negara ataupun kepala negara, sebut saya seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga sejumlah kepala negara lainnya. Kembali ke dalam isu reshuffle yang tadi Anda tanyakan, Maido, bahwa kita bisa melihat juga aspek ini dari tiga hal. Yang pertama adalah pernyataan Presiden, kemudian yang kedua adalah agenda Presiden, dan yang ketiga adalah terkait dengan pernyataan sejumlah menteri soal isu reshuffle. Kita tahu pada hari kemarin Presiden sudah bilang bahwa sebenarnya memang tidak menutup kemungkinan jika dilakukan reshuffle, namun jika dibutuhkan, itu yang harus digarisbawahi. Nah, kalau kita berkaca kepada agenda Presiden sendiri, sebenarnya agenda Presiden ini cukup padat di bulan Agustus. Karena kita tahu bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan, apalagi Presiden atau pemerintah juga akan menggelar hari ulang tahun kemerdekaan di dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Nah, kalau kita mengkerucutkan kembali agenda Presiden, seperti yang tadi kami sebutkan cukup padat, bahwa nanti akan Presiden cukup banyak begitu ya bolak-balik ke IKN, bahkan 500 relawan juga akan diundang ke IKN. Tanggal 12 ada sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN. Tanggal 13 juga diinformasikan bahwa akan diundang seluruh kepala daerah untuk ke IKN. Artinya kalau kita melihat spek dari waktu, nampaknya memang isu reshuffle ini
cukup sulit terrealisasi setidaknya dalam waktu dekat. Apalagi sejumlah menteri, katakanlah seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga Menkominfo Budi Ari, dan juga staf sus koordinator staf sus Presiden Ari Yudi Payana juga sebelumnya sudah menjelaskan bahwa mereka kompak bilang tidak ada isu reshuffle. Walaupun Menteri SDM Arifin Tasrif terkesan tidak membenarkan, tetapi juga tidak membantah. Arifin Tasrif yang diisukan akan diganti hanya bilang tunggu saja. Artinya seluruh kemungkinan ini sebenarnya bisa saja terjadi, tetapi kalau kita tarik kembali dari spek waktu yang nampaknya cukup mepet untuk kemudian pemerintah berfokus kepada pelaksanaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang di IKN, besar kemungkinan tidak akan dalam waktu dekat. Nah, berbicara juga terkait dengan sisa masa pemerintahan, ini juga yang kemudian harus kita telisik lebih dalam. Apakah kemudian ada urgensi tersendiri, karena kita tahu masa pemerintahan presiden ini dapat dikatakan sudah sangat sedikit, hanya tinggal beberapa bulan. Apakah kemudian isu reshuffle ataupun keputusan reshuffle itu menjadi keputusan yang penting untuk diambil? Ini juga yang perlu kita dalami bersama. Artinya segala kemungkinan memang ada, tetapi kalau kami melihat nampaknya pemerintah masih akan berfokus terlebih dahulu kepada pelaksanaan Hari Kemerdekaan di IKN dan juga Istana Merdeka. Barulah mungkin dinamika itu akan kembali cair setelah 17 Agustus dan tidak menutup kemungkinan sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden, potensi dari reshuffle itu ada ketika memang dibutuhkan, Maido. Oke. Singkat saja, Dipo. Pun sebenarnya kalau menteri dipanggil presiden adalah hal yang biasa. Tapi ketika ini Bahlil dipanggil ke istana menghadap presiden Jumat siang dan di tengah isu soal reshuffle kabinet, begitu ini jadi menarik ya. Dan apakah Bahlil ini posisinya masih berada di dalam istana menghadap presiden sampai dengan sore hari ini, Dipo? Cukup sulit memang untuk memastikan apakah kemudian Bahlil masih ada di dalam atau tidak, Maido, karena setidaknya sampai dengan setelah sholat Jumat Bahlil masih ada, tetapi karena Bahlil masuk ke istana melalui pintu yang tidak bisa diakses oleh media, kita belum dapat memastikan apakah posisi Bahlil masih ada di istana atau tidak. Tetapi yang dapat kami pastikan, selain Bahlil, tadi seperti yang kami sebutkan ada nama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga baru tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan sejumlah pertemuannya dengan kepala negara. Kita akan tunggu, Maido, apakah kemudian nanti ada pembicaraan, betul ada pembicaraan soal reshuffle atau tidak, tentu kita akan konfirmasi kembali, Maido. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih, Dipo.